Tuhan, Raja yang kami sembah dalam roh dan kebenaran. Kami bersyukur ya Tuhan, kami sampai berkumpul di tempat keluarga kami. Sesuai dengan firman-Mu Tuhan, 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu Engkau hadir. Pimpinlah ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir. Terlebih anak-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, terlebih dahulu suci kuduskan hidupnya, agar firman yang disampaikan, firman kebenaran juga terambil dan tertanam bagi kami setiap yang mendengar, dan firman itu tidak sia-sia. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom oras pungan parna. Salutna. Renungan firman Tuhan pada sore hari ini terambil dalam 2 Korintus 4 ayat 7. Saya ulangi, 2 Korintus 4 ayat 7. Saya akan membacakannya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Amang inang yang dikasihi Tuhan, di sini penulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ketika Tuhan Yesus berangkat ke surga, dia berpesan kepada para murid-muridnya, pergilah dan ajarlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Begitu juga dengan Paulus, dia memberitakan firman dan menyebarkannya kepada jemaat di Korintus. Banyak sekali masa yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Dia dipenjara, ditindas, dianiaya. Bahkan ketika naik kapal laut, dia mengalami badai. Oleh serangkaian kejadian tersebut, dia mengaku di hadapan Tuhan, saya ini ternyata rapuh. Saya bagaikan bejana tanah liat yang mudah sekali untuk pecah, mudah sekali untuk goyang. Kita sepakat karena semua manusia ciptaan Tuhan. Dalam Kejadian 2 ayat 7 tertulis bahwa kita tercipta oleh debu tanah, dan dihembuskanlah nafas hidup, kemudian hiduplah dia. Itulah sebabnya memang kita sepakat bahwa kita ini adalah lemah. Manusia sangat lemah. Firman Tuhan dikatakan dalam 2 Korintus ini, Rasul Paulus mengatakan, saya seperti bejana tanah liat yang begitu kekosongan. Kalau tanpa bersandar ke hadapan Tuhan, aku bukan siapa-siapa. Itulah pengakuan Rasul Paulus. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, dengan banyaknya kehidupan kita sehari-hari, kita juga memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Seorang suami, seorang istri, anak kepada orang tuanya, maupun di lingkungan pekerjaan, di lingkungan sosial. Dengan begitunya serangkaian kegiatan yang kita lakukan, tugas dan tanggung jawab itu membuat kita mungkin lemah, membuat kita mungkin rapuh. Apalagi sekarang mental orang sudah berbeda dengan zaman dahulu. Mungkin kalau orang zaman dahulu mental baja, apakah sekarang mental sudah berubah? Tidak. Kehidupanlah yang membuat serasa lebih cepat. Dengan adanya teknologi, seharusnya kita berbangga. Informasi segera kita dapatkan. Tetapi dengan informasi yang cepat juga, kalau jemaat kita salah mengirim kepada orang yang salah, maka berita tersebut akan menjadi salah. Nah, mungkin itulah perubahan situasi kenapa kita semakin rapuh pada saat ini. Nah, dari pengakuan Rasul Paulus di sini, jiwanya terkoyak, jiwanya terhancur. Dia hanya bersandar kepada Tuhan. Tuhan, gendong saya. Ada sebuah ilustrasi ketika profesor mengajarkan ke sebuah kelas para mahasiswa. Dia membawa alat-alat percobaan. Pertama gelas, kemudian batu kerikil, dan pasir. Kemudian dia bertanya kepada para mahasiswa, saya akan mengajarkan tentang arti kehidupan kepada para mahasiswaku. Kemudian dia menunjukkan gelas kosong itu tersebut kepada para mahasiswa. Kita sepakat ya, ini gelas kosong katanya. Oke, sepakatlah para mahasiswanya. Kemudian diisilah batu kerikil kepada gelas-gelas tersebut, setinggi dengan gelas tersebut. Kemudian dia bertanya, apakah gelas ini penuh? Hampir 50% dari mahasiswa yang mendengarkan itu mengatakan, sepakat itu sudah penuh menurut tinggi daripada gelas tersebut. Oke, kemudian si profesor kembali mengisinya dengan pasir. Dan dia kembali bertanya, apakah gelas ini sudah penuh? Sudah, karena memang melihat yang tadinya itu mungkin ada rongga-rongga daripada batu, sekarang sudah terisi oleh pasir. Nah,
ada memang dalam meja percobaan tadi, profesor tidak menunjukkannya sebagai materi yang harus dihadapkan. Kemudian dia mengambil air minum di tasnya, dan dia kembali mengisikan kepada gelas yang udah terisi oleh wadah batu kerikil dan pasir tadi. Masih dapat terisi. Nah, begitulah dengan kehidupan kita. Kita sebagai gelas yang kosong, bejana yang kosong. Diisi dengan, mungkin dari kecil kita dibimbing oleh orang tua, berkeluarga, dan memiliki anak-anak. Itulah batu-batu kerikil. Dan kebahagiaan-kebahagiaan kecil, bahkan barang-barang yang kita miliki, waktu-waktu candaan kita bersama keluarga, maupun semua hal yang telah kita miliki, itulah pasir-pasir tadi yang mengisi kehidupan kita. Bagi sebagian orang menganggap, oh, gelasnya sudah penuh. Nah, tetapi firman Tuhan datang, iman, pengharapan, kasih datang. Dan itulah air tadi yang mengisi kekosongan-kekosongan tersebut. Kemudian dia kembali bertanya, itulah kehidupan manusia tanpa firman Tuhan, tanpa iman, tanpa pengharapan, tanpa kasih. Kekosongan yang ada. Merasa hidupnya sudah penuh, tetapi firman Tuhan tidak menjadi pedoman bagi hidupnya. Banyak orang memang, dia terlihat kaya, dia bahagia, tetapi ada kekurangan yang mungkin. Firman Tuhan tidak menyentuh hatinya yang paling dalam. Ada sebuah syair, lagu dari buku nyanyian 826. Seperti ini bunyinya. Dengan firman-Mu penuhi hatiku, dengan firman-Mu penuhi hidupku. Aku bagaikan tempayan yang kosong di sumur-Mu. Dengan firman-Mu penuhi hidupku. Dengan firman-Mu penuhi hidupku. Dengan firman-Mu penuhi hidupku. Hatiku haus dan rindu mendengarkan firman-Mu. Dengan firman-Mu penuhi hidupku. Sepenggal lagu tadi diciptakan oleh tentunya seorang maestro lagu. Dia merasa dengan firman Tuhan itulah dia merasa hidupnya terpenuhi dengan berbagai kehidupan, segala kejadian dalam hidup, tetapi dia tetap membutuhkan firman Tuhan sebagai sandaran hidupnya. Tuhan tidak membenci kaum Farisi, Tuhan tidak membenci kaum Saduki maupun ahli-ahli Taurat. Tuhan tidak membenci orang yang pintar, Tuhan tidak membenci orang cerdas, orang terpelajar, orang kaya, tidak. Tetapi Tuhan benci dengan kesombongan mereka. Mereka tidak mau diajar, mereka seakan seperti gelas yang merasa sudah penuh, sehingga firman Tuhan diabaikan. Kiranya kita yang mendengarkan firman Tuhan ini mau diisi terus, karena kita sadar bahwa kita adalah lemah. Rasul Paulus kembali menuliskan dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Saya ulangi, 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukupkanlah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku merbegah atas kelemahanku, supaya Kristus turun menaungi aku. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah membaca, merenungkan sepenggal firman Tuhan. Tetapi biarlah firman Tuhan itu bekerja, sebagaimana kami bejana-bejana yang kosong, bejana-bejana tanah liat yang rapuh. Dengan sebegitu banyaknya kehidupan yang kami lakukan, baik itu kehidupan sosial, kehidupan rumah tangga, semuanya Tuhan. Tapi lewat firman pada sore hari ini, kami ingin diisi kembali bahwa tanpa firman-Mu, tanpa kehadiran-Mu dalam kehidupan kami, kami lemah. Tuhan, gendonglah kami dan ajarkanlah kami supaya firman tadi menjadi rema dalam kehidupan kami bisa menjadi suri tauladan dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.